Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mustami'un, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Kuntu mudarrisan fit ta'limil lughatil arabiyyah. Ismi Ahmad Yanil Falahi. Askunu fi Muntaqah Ma'at Al-Hidayah. Unwani Loloan Timur, negara Jembrana. Wulitu di Bondowoso, Jawa Syarqiyah, Indonesia. Kayaknya menggunakan bahasa Indonesia saja ya, biar tidak bingung. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit trik, yaitu bagaimana agar bisa menggunakan bahasa Arab dengan cepat. Yang pertama, niat yang tulus, sebagaimana yang disabdakan innamal a'malu binniyat. Ya, kalau kita niatnya sungguh-sungguh, manjadah wajadah, maka hasilnya akan sungguh-sungguh pula. Yang kedua, memberanikan diri berbicara bahasa Arab. Mengapa kita kesulitan berbahasa Arab? Karena kita tidak pernah praktek, atau terkadang kita malu-malu akan mempraktekkan sesuatu yang asing. Takut di olok-olok dan sebagainya. Jadi kalau ingin bisa sesuatu yang positif, kita harus berani mempraktekkan. Yang ketiga, sering membawa kamus bahasa Arab. Ketika kita menjumpai sesuatu atau kita akan mengungkapkan bahasa Arab yang tidak kita ketahui, kita mudah menggunakan bahasa Arab ketika kita membawa kamusnya. Yang keempat, sering menghafalkan mufradat. Biasanya ketika saya mengajar di kelas, saya wajibkan setidaknya di dalam satu semester itu hafal minimal, ya, alal aqal 50 mufradat minimal. 50 mufradat, maksimalnya terserah. Yang kelima, jangan tutupi terhadap susunannya. Ketika kita akan berbicara bahasa Arab, tidak usah mikir apakah ini dibaca rofa, apakah dibaca nasab, apakah dibaca dhamma, apakah dibaca fathah, kasroh. Jadi kita ungkapkan yang kita kuasai menggunakan bahasa Arab. Saya pun juga seperti itu. Kalau dilihat kesalahan, mungkin banyak juga kesalahannya. Tapi kapan lagi kalau kita masih meragukan sesuatu yang kita ingin, ya, kita ingin bisa. Ya, petak
konsep, yaitu KD3. Yang pertama, fungsi social tag, menjelaskan informasi tag, siswa, dan identitas diri. Nah, ini tentunya kalau kita tatap muka menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, unsur bahasa. Yang pertama, mengingat 44 mufradat. Ya, nah, di bukunya di sana ada setidaknya ada 44 mufradat dan ungkapan yang berkaitan dengan tema, ya, tahayat wa ta'aruf. Yang kedua, mengklasifikasi jenis kata, yaitu isim, fiil, dan huruf. Yang ketiga, menentukan kata kerja. Ya, kata kerja yang dimaksud ini isimnya. Kemudian yang keempat, melengkapi suatu kalimat dengan kata kerja, ya, fiilnya. Melengkapi suatu kalimat dengan huruf. Menyebutkan angka 1 sampai 100. Selanjutnya tindak tuturnya, yaitu memahami bentuk tindak tutur, mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berterima kasih, dan berpamitan. Selanjutnya yang keempat, maharatul istima. Ini keterampilan mendengarkan. Apa? Yang pertama, mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan at-tahayyu wa ta'aruf, menunjukkan fakta yang ada dalam teks. Selanjutnya maharatul qiraah, keterampilan membaca. Yang pertama, mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks, menunjukkan fakta yang ada dalam teks. Ya. Selanjutnya maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis, yaitu diharapkan bisa mengurutkan kata menjadi suatu kalimat, mengembangkan kata menjadi kalimat, menyusun teks deskriptif tentang al-bayan atau syahsiyah. Yang terakhir, maharatul kalam, yaitu keterampilan berbicara. Yang pertama, melakukan dialog tentang mengenalkan diri dan orang lain serta meminta maaf. Saya ulangi, mendemonstrasikan tindak tutur secara mandiri. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Fi hadhil baramij. Syukron ala ihtimamikum. Ilal liqa. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.